Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Nugraha Putra, NIM 17523-117, selaku mahasiswa jurusan Informatika di UII. Pada penjelasan video kali ini, kita akan membahas terkait transaksi cryptocurrency secara virtual menggunakan jaringan. Rekan-rekan pasti penasaran kan tentang pembahasannya? Di sini pembahasan kita yaitu apa itu cryptocurrency, jenis cryptocurrency, mekanisme cryptocurrency. Dalam beberapa tahun belakangan, hal yang paling menarik ketika sebagian orang telah beralih ke era digital bukanlah suatu hal yang mudah bagi orang awam. Kemajuan zaman membuat semua orang dituntut untuk mempunyai ilmu pengetahuan mengikuti derasnya perkembangan teknologi informasi yang modern. Namun demikian, kehadiran mata uang digital ini semakin diminati sebagai instrumen investasi. Hal ini disebabkan karena nilai yang ada pada cryptocurrency terus mengalami peningkatan secara fluktuatif dari waktu ke waktu. Nah, rekan-rekan tahu nggak apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah aset digital menggunakan algoritma komputer aman untuk mengamankan transaksi, membuat unit tambahan, dan memverifikasi transfer. Kata cryptocurrency berasal dari gabungan dua kata, yaitu kriptografi yang mempunyai arti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia Kedua. Cryptocurrency dapat dipakai untuk transaksi virtual atau yang berbasis jaringan internet. Untuk menjaga keamanannya lebih lanjut, mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara peer-to-peer, yaitu dari pengirim ke penerima. Seperti yang saya bilang tadi, meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan cryptocurrency. Pencatatan dilakukan oleh penambang cryptocurrency dan akan dapat komisi berupa uang digital yang dipakai. Kontrol desentralisasi dari masing-masing cryptocurrency bekerja melalui teknologi ledger terdistribusi, umumnya menggunakan platform blockchain yang berfungsi sebagai basis data melakukan transaksi. Anda dapat memahami blockchain seperti buku besar yang berisi basis data. Siapa saja bisa mengakses platform ini, meskipun sama sekali tidak melakukan transaksi uang virtual. Dengan catatan transaksi yang terdesentralisasi ini, maka hampir tidak mungkin untuk diretas atau dirubah secara sepihak tanpa menguasai jumlah mayoritas dari semua database atau komputer tersebut. Catatan transaksi ini dimuat dalam blok-blok yang saling tersambung. Jika satu blok sudah penuh, maka akan diciptakan blok berikutnya yang terkoneksi dengan blok sebelumnya. Catatan transaksi yang dimuat di blok yang sudah diciptakan tidak akan bisa dirubah lagi, sehingga blockchain sering disebut bersifat immutable. Perbandingan sistem tradisional dengan blockchain terletak yaitu pada sistem blockchain,
Sistem yang tidak menggunakan pihak ketiga adalah bank. Sistem ini lebih aman untuk melakukan catatan transaksi karena disimpan oleh banyak komputer yang tersebar di jaringan itu sendiri. Sistem tradisional, sistem yang mempercayai pihak ketiga adalah bank. Biasanya sistem bank sering terjadi kendala seperti gangguan kendala teknis yang mengakibatkan tidak dapat mentransfer uang digital untuk melakukan transaksi, atau ada orang lain yang bisa meretas sistem pihak bank. Saat ini, tercatat ada beberapa jenis cryptocurrency yang banyak digunakan, antara lain Ethereum, Bitcoin, Ripple, Monero, dan yang paling populer adalah Bitcoin. Oleh penciptanya, Satoshi Nakamoto, Bitcoin hanya diciptakan sampai 21 juta koin saja, sesuai dengan protokol yang telah disepakati. Jumlah ini diprediksi tidak akan habis ditambang hingga tahun 2140 mendatang. Setelah memahami apa itu cryptocurrency, kamu juga perlu mengetahui mekanisme atau cara kerja transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang digital ini. Transaksi cryptocurrency menawarkan fleksibilitas yang cukup tinggi karena bisa dilakukan dari manapun di seluruh dunia. Cukup berbekal smartphone atau PC yang terhubung dengan internet. Kamu bisa bertransaksi baik mengirim atau menerima sejumlah uang tanpa melalui perantara. Ketika kamu akan mengirim uang kepada seorang penerima, kedua belah pihak akan diberi informasi terkait besaran transaksi yang dilakukan. Dilengkapi pula dengan tanda tangan secara digital melalui private key ke dalam sistem cryptocurrency yang digunakan. Karena bersifat permanen, seluruh transaksi menggunakan mata uang digital tidak bisa dibatalkan dengan alasan apapun. Untuk itu, kamu yang baru menginjakan kaki mengenal apa itu cryptocurrency, sebaiknya harus bersikap lebih bijak sebelum bertransaksi. Itu video penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.